Selamat malam Opa Oma anggota PKLU. Kita bersyukur bahwa malam ini kita dikumpulkan untuk bersama-sama membaca Alkitab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Mary Wiryo Sahusilawane, Jemaat GPIB Eklesia Jakarta Selatan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan Engkau mengumpulkan kami bersama-sama membaca Alkitab. Kiranya Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan anak-anak-Mu siap untuk membacakannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca Alkitab pada malam hari ini dari Daniel 4 ayat 19 sampai 37 yang menyatakan, lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltasar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja Beltasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas setru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah besar sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaannya Tuanku akan kembali Tuanku yang pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hasil Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di
atas istana raja di Babel. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakannya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau perbuat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah kepadaku kebesaran dan kemuliaan untuk memasukkan kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dan dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan bersama-sama membaca SBU. Yang menjadi nats pada malam hari ini adalah ayat 27. Ya, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan. Daniel mengetahui bahwa mimpi raja merupakan pengumuman yang akan terjadi bagi raja. Namun Daniel tetap mengharapkan yang baik yang terjadi pada raja, sehingga dia berkata bahwa biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh raja dan atas setru raja. Nampaknya masih ada kesempatan bagi raja untuk bertobat, memperbaiki perbuatannya yang salah. Ketika Daniel menasihatinya agar melepaskan diri dari dosa dengan melakukan keadilan dan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas agar kebahagiaannya berlanjut. Ayat 27. Tetapi Raja Nebukadnezar tak memanfaatkan kesempatan bertobat itu, malahan terus berbuat jahat dengan menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Seperti kacang lupa kulitnya, demikianlah Nebukadnezar. Ia semakin sombong dan angkuh karena keberhasilannya. Lupa bahwa itu hanya karena perkenaan Tuhan. Jika Tuhan tak berkenan, maka itu tak akan didapat. Karena itu, walaupun berhasil dalam banyak usaha, seharusnya tetap memuji Tuhan. Tidak sebaiknya menganggap diri yang paling hebat. Akhirnya Allah bertindak untuk menghentikannya, untuk menyadarkan bahwa Tuhan berkuasa di atasnya. Hukuman Tuhan memang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Hukuman kepada seseorang atau kelompok juga Tuhan pakai untuk menjadi pelajaran
bagi yang lain. Itulah sebabnya ketika Nebukadnezar menyadari kekeliruannya yang tidak mengakui kemahakuasaan Allah, akhirnya ia mengakui bahwa Allah lah penguasa langit dan bumi serta segala isinya, dan Tuhan memulihkannya. Bagaimana dengan kita? Janganlah setelah mengalami hukuman baru kita sadar bahwa Tuhan itu penguasa segalanya. Tetapi marilah kita selalu sadar bahwa Tuhan menginginkan kita memanfaatkan kuasa atau kesempatan yang Tuhan beri untuk kita pergunakan bagi kemuliaan namanya. Menolong orang yang membutuhkan agar mampu melakukan kehendak Tuhan supaya dengan demikian kita terus menikmati kebaikannya. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai saat ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pengurus Dewan PKRU. Tuhan berkati mereka dengan setiap program yang mereka jalankan, biarlah semua juga untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam setiap program yang mereka jalankan bisa dinikmati oleh rakyat jelata. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kami semua. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Oma Opa, Tuhan Yesus berkati.